Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif, NIM 19089008. Mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama analisis struktur persarafan, yang kedua organ endokrin, yang ketiga alat kelamin pria dan wanita, empat darah, dan yang terakhir organ panca indera dalam olahraga. Yang pertama yaitu struktur persarafan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama susunan saraf pusat dan yang kedua susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terbagi menjadi dua. Yang pertama hemispherium cerebri atau otak besar yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama durameter, yaitu lapisan luar paling tebal. Yang kedua acroneoidea, yang itu membran tengah dan tipis. Dan yang ketiga yaitu piameter, yaitu lapisan dalam. Penamaan hemisfer berdasarkan os cranium. Yang pertama sulcus longitudinal cerebri, yaitu memisahkan hemisfer dextra dan sinistra. Yang kedua sulcus lateralis cerebri atau sylvius, yang memisahkan lobus temporalis dan frontalis. Dan yang ketiga sulcus centralis atau rolandi, yang memisahkan lobus parientalis dan frontalis. Sedangkan hemisfer cerebri terbagi menjadi empat. Yang pertama yaitu lobus frontalis di depan sulcus centralis atau area motorik, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gyrus presentalis, yang merupakan area motorik, terdapat banyak sel saraf. Yang kedua korteks premotorik, yaitu area asosiasi untuk area berpikir, yang terdapat sel motorik. Yang kedua lobus parientalis, diantaranya sulcus centralis dan pariental occipitalis atau area motorik, yaitu yang terdapat gyrus patrentalis atau area sensorik, terdapat apresiasi rabaan, tekanan dan suhu. Selanjutnya sejumlah gyrus lain membentuk asosiasi lainnya. Yang ketiga lobus occipitalis atau penglihatan primer, yang mengandung area visual otak, yaitu tujuan, sensasi, dan mata. Dan yang keempat yaitu lobus temporalis atau pendengaran primer, yaitu area auditoris, tujuan, sensasi, dan telinga. Susunan sistem saraf yang kedua yaitu medula spinalis atau sumsum tulang belakang, bentuk silinder di dalam kanalis vertebralis yang dikelilingi oleh meninges dan lanjutan hemisfer cerebri. Fungsi medula spinalis yang pertama sebagai pesan dari dan ke otak di saluran ke atas sensorik dan bawah atau motorik. Yang kedua traktus spinotalamik atau sensorik, yang mengantarkan nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Yang ketiga yaitu jalur posterior atau fasciculus gracilis dan cuneatus, yang membawa sentuhan halus, posisi, dan getaran. Dan yang keempat lateral dan anterior dari traktus cardiospinalis, yaitu jalur descending yang berfungsi sebagai gerak menurun. Selanjutnya susunan saraf tepi. Yang pertama yaitu nervi spinalis atau saraf spinal, yang terdapat radix dorsalis, yaitu serabut aferen sebagai sensorik, radix ventralis, yaitu serabut eferen sebagai motorik somatik dan visceral. Radix dorsalis mensarafi kulit sesuai dermatom. Sedangkan radix ventralis terbagi menjadi yang pertama flexus cervicalis, yang terdapat pada leher dan belakang kepala. Yang kedua flexus brachialis, yaitu terdapat di bagian badan atas. Yang ketiga flexus lumbalis, dan yang keempat flexus lumbosacralis. Yang kedua yaitu nervi cranialis atau saraf kranial, berhubungan dengan batang otak kecuali nervi olfactorius dan nervi opticus. 12 pasang saraf kranial bermula dari bawah otak menjalar melalui lubang kecil di tengkorak. Nervi cranius terdiri dari 12 saraf, yaitu olfactorius atau pembau sebagai sensorik, opticus penglihatan sebagai sensorik, oculomotorius sebagai motorik, trochlearis sebagai motorik, trigomius sebagai campuran,
abdusen sebagai motorik, facialis atau wajah sebagai motorik, actiticus atau pendengaran sebagai sensorik, glossopharyngeus sebagai campuran, fangus sebagai campuran, accessorius untuk membantu sumsum tulang belakang sebagai motorik, dan hipoglossus sebagai motorik. Sistem saraf pusat pada saat olahraga. Olahraga dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membuat aliran darah meningkat, dan proses pengiriman nutrisi dan bahan kimia yang dibutuhkan memori otak yang mengandung transfer memori lebih cepat dan bertahan lama, dan olahraga membantu mendorong peredaran darah ke sel puncak otak lebih besar. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi saat olahraga. Neuromuskular tidak dapat dipisahkan karena saat muskular atau otot berkontraksi harus dirangsang oleh neuro atau saraf. Proses lain yaitu motor kontrol atau reaksi, yaitu proses menerima rangsangan dari luar perintah motor atau rangsangannya diteruskan ke otak lurik. Yang kedua yaitu organ endokrin. Yang pertama, perubahan sistem endokrin pada saat olahraga. Sistem saraf dan endokrin berperan dalam respon dan adaptasi, mengatur aktivitas kimiawi sel di jaringan. Sistem endokrin merespon lebih lambat dari sistem saraf karena mengatur endokrin pada fungsi sel luas. Perubahan endokrin bertanggung jawab atas perubahan respon dan adaptasi olahraga. Perubahan konsentrasi hormon sulit diimplementasikan karena dipengaruhi beberapa hal. Jadi dapat disimpulkan peningkatan hormon saat olahraga adalah peningkatan produksi dan pengurangan destruksi. Materi yang ketiga yaitu alat kelamin pria dan wanita. Yang pertama yaitu perubahan sistem genitalia muskulina. Olahraga terbukti mampu meningkatkan kadar hormon testosteron sehingga fungsi reproduksi baik internal maupun eksternal meningkat. Hormon testosteron ini merangsang produksi sperma. Olahraga juga dapat menambah gairah seksual karena dipengaruhi oleh baiknya hormon testosteron. Yang kedua yaitu perubahan sistem genitalia feminimae. Olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemauan seks dan juga dapat menguatkan otot vagina. Pada saat menstruasi tidak dipengaruhi dalam olahraga. Karena itu, pelatih tidak mengubah jadwal latihan maupun lomba. Hanya diperlukan perhatian pada kekurangan zat besi saat menstruasi karena ditakutkan gejala kekurangan darah. Pada wanita menopause atau berhenti menstruasi terjadi produksi estrogen rendah dan peningkatan gonadotropin serum atau rasa panas hot flash. Pada wanita menopause atau berhenti menstruasi terjadi produksi estrogen rendah dan peningkatan gonadotropin serum FSH LH. Rasa panas atau hot flash memancar dari badan ke wajah wanita menopause. Tapi bagi wanita berolahraga tidak seberat wanita yang tidak berolahraga. Apabila hot flash akibat diferensiasi estrogen dapat dikurangi dengan meningkatkan estrogen dari progesteron. Setelah olahraga, orang yang dimungkinkan mengurangi diferensiasi estrogen. Apabila disebabkan oleh peningkatan LH, olahraga dapat menurunkan LH tersebut. Penelitian menemukan bahwa menopause dapat diperlambat dengan olahraga. Materi yang keempat yaitu hematologi atau darah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lain. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin, yaitu protein yang terdiri dari 95 protein intrasel darah merah. Tidak memiliki organel sel seperti mitokondria, lisosom. Eritrosit manusia seperti hewan yang tidak berinti. Yang kedua yaitu leukosit atau sel darah inti. Leukosit terbagi menjadi 2 yaitu granulosit atau plasma yang bergranula terdiri dari basofil, eosinofil, dan neutrofil sebagai fagosit atau memakan kuman. Yang kedua yaitu agranulosit sebagai plasma yang tidak bergranula terdiri dari monosit
sebagai fagosit dan limfosit sebagai antibodi. Yang ketiga yaitu trombosit atau platelet atau kepingan darah. Trombosit berukuran 1-4 mikron, berbentuk ringan dan tak berinti, tapi masih bisa melakukan sintesis protein karena mengandung RNA dan sitoplasmanya. Trombosit memiliki 3 lapis membran atau trilaminar sebagai pelindung. Membran ini kaya akan fosfolipid untuk pembekuan darah. Pada submembran terdapat mikrofilamin, yaitu trombosit untuk kontraksi otot. Trombosit juga memiliki ruang atau kanalikuli. Dalam sitoplasma terdapat organel sel seperti mikrotubulus, nukleotida, lisosom, dan granula. Pada permukaan trombosit ditemukan antigen human platelet antigen atau HPA. Dan yang keempat, perubahan sistem darah pada saat olahraga. Terjadi peningkatan ukuran dan kekuatan otot ventrikel kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga rongganya membesar menampang banyak darah, dan pembuluh darah pun ikut membesar sehingga menyalurkan darah lebih tinggi per detiknya. Yang terakhir yaitu perubahan organ panca indera akibat olahraga. Yang pertama yaitu mata. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kemampuan korteks visual untuk menguatkan penglihatan. Olahraga dapat menyebabkan penurunan inhibitory neurotransmitter dari otak yang disebut GABA, yang berarti saat konsentrasi neurotransmitter turun, maka kemampuan visual akan meningkat. Latihan fisik atau olahraga dapat meningkatkan visual otak dalam jangka panjang, dan juga olahraga berperan penting dalam perawatan mata seperti amblyopia atau mata malas. Yang kedua yaitu telinga. Penelitian Miami University menemukan bahwa orang dengan kebugaran kardiovaskular tinggi memiliki sensitivitas pendengaran yang baik dan akan menunda presbikusis. Sedangkan penelitian University of Florida menyebutkan bahwa olahraga dapat melancarkan aliran darah dan menyediakan suplai oksigen dan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan telinga terutama nuklea. Baiklah, itu beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.